Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada siapapun yang istiqamah di atas din, risalah dan sunnahnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal menghitung hari kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang sangat istimewa. Kira-kira siapa tamu itu? Siapa tamu itu? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau kita akan kedatangan tamu istimewa, perasaan kita biasa saja atau senang? Biasa apa senang? Kalau hati kita biasa saja, diragukan benar iman kita. Karena tanda iman kita benar adalah ketika datang Ramadan, perasaan kita gembira, perasaan kita senang, penuh sukacita. Bagaimana para hadirin? Senang? Gembira? Alhamdulillah. Bahkan hanya sekedar senang, sekedar gembira, itu ada fadilahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang senang, yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka karena benarnya iman dia. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulai tausiah saya ada satu pertanyaan. Kira-kira sebelum datangnya Islam, apakah Ramadan telah dikenal sebagai bulan yang mulia? Atau nanti setelah datang Islam, baru Islam memperkenalkan Ramadan sebagai bulan mulia? Sudah dikenal apa tidak? Sebelum kedatangan Islam, di masa itu orang Arab sudah mengenal bulan-bulan yang mulia yang disebut dengan al-ashhurul haram, bulan-bulan haram. Untuk memuliakan bulan itu, maka tidak boleh terjadi peperangan di dalamnya. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram dan Rajab. Ketika Islam datang, tiba-tiba Ramadan menjadi sayyidus syuhur, sebagai bulan yang paling mulia, tuannya bulan-bulan. Kok tiba seperti itu? Apa rahasianya? Rahasianya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pembeda. Jadi yang membuat Ramadan itu mulia bisa babi nuzulil Qur'ani fih, karena sebab Quran turun di bulan itu. Itulah yang membuat Ramadan menjadi mulia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang bertanya, Quran itu turun, bagaimana maksudnya Quran turun di bulan Ramadan? Bukannya Quran itu turun berangsur-angsur kepada Kanjeng Nabi SAW, kadang di bulan Ramadan, kadang di luar bulan suci Ramadan.
Yang dimaksud Quran turun di bulan suci Ramadan, kata para ulama dan menjadi pendapat yang masyhur adalah nuzulul Quran minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya jumlatan wahidah. Quran turun dari lauhul mahfuz ke baitul izzah di langit dunia jumlatan wahidah, secara utuh. Nanti setelah itu Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikannya secara munajjaman ay mufarraqah, secara berangsur-angsur. Jadi Quran turun di langit dunia di bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar, itu turun sekaligus satu Qurannya. Nah, jadi Ramadan ini menjadi mulia karena kemuliaan Quran. Sementara para hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita diperintahkan berpuasa di bulan itu? Ihtiraman di syahri Ramadan, sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan suci Ramadan. Nah, bentuk pemuliaan terhadap bulan suci Ramadan adalah dengan berpuasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang hadir pada bulan itu falyasum, maka hendaknya ia berpuasa. Ihtiraman lihada syahr. Sebenarnya dalam rangka untuk menghormati bulan yang mulia ini. Karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu tidak bisa dilepaskan dengan Al-Qur'an. Karena itu kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca Quran di bulan suci Ramadan. Tapi ada problem di sini. Kebanyakan kaum muslimin itu membaca Quran hanya sebagai lafal, atau kita sebut dengan qiraatul Qur'ani lafdhon, membaca Quran hanya sebagai lafal. Lafal Al-Quran huruf demi huruf, kalimah demi kalimah, ayat demi ayat, itu pahalanya luar biasa. Kullu harfin min kitabillahi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas 10, apalagi kita membacanya di bulan suci Ramadan. Tapi ada yang dilupa oleh kaum muslimin. Apa itu? Qiraatul Qur'ani hudan, membaca Al-Quran sebagai petunjuk. Lafalnya dibaca tapi tidak membaca petunjuknya. Problem tidak itu? Masalah tidak itu? Masalah. Misalnya begini, ada seorang pemuda dengan sangat fasih membaca Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, misalnya. Dia baca Quran dengan lisannya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Lafalnya dibaca, petunjuknya tidak dibaca karena dia berpacaran. Bahkan mohon maaf, nauzubillah, berzina dia. Padahal fasih dia membaca ayat tadi, tetapi petunjuknya nggak dibaca, bahwa di dalam ayat itu ada larangan untuk mendekati zina, apalagi berbuat zina. Padahal kan ayat yang saya bacakan sebelumnya itu sudah sangat terang sekali menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran sebagai apa di situ? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran itu petunjuk yang sempurna apa tidak sempurna? Sempurna. Ada yang berani menyatakan Quran kita belum sempurna? Ada yang berani? Ada, orang kafir berani menyatakan itu. Nah, sementara kita yang beriman kepada Al-Quran secara pasti menyatakan bahwa Quran itu adalah petunjuk yang sempurna.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an, Alkitab sebagai penjelas likulli syai', terhadap segala sesuatu. Ada tidak perkara dalam kehidupan kita yang tidak lepas dari Quran? Atau yang lepas dari Quran? Tidak ada. Kita rinci cepat-cepat. Pertama, Quran itu petunjuk tentang bagaimana kita berakidah dengan benar. Manusia ini kalau dibiarkan membangun keyakinannya masing-masing, macam-macam. Ada yang percaya ini, ada yang percaya itu, ada yang yakini ini, ada yang yakini itu, macam-macam kepercayaannya. Nah, Quran turun memberikan petunjuk, begini loh keyakinan yang benar, seperti ini iman yang benar, seperti ini akidah yang benar. Karena itu di dalam Quran kita akan menemukan sangat banyak ayat berbicara tentang akidah. Salah satu contohnya adalah suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang semisal dengannya. Petunjuk tentang akidah. Berlawanan dari keterangan ini, banyak orang yang meyakini Allah itu punya anak. Banyak orang yang meyakini bahwa Allah itu punya orang tua dan semisal dengan makhluknya. Ini petunjuk tentang akidah, salah satunya suratul Ikhlas. Nah, pertanyaannya, apakah Quran sekedar petunjuk tentang akidah? Tidak. Quran juga petunjuk tentang ibadah. Bagaimana kita membangun komunikasi horizontal, vertikal dengan Sang Pencipta. Bagaimana kita berhubungan dengan Sang Pencipta. Manusia ini kalau dibiarkan membuat ibadahnya masing-masing, macam-macam. Ada yang caranya begini, ada yang caranya begitu. Nah, Quran turun memberikan petunjuk global tentang bagaimana kita beribadah dengan benar. Karena itu di dalam Al-Quran kita akan menemukan ayat-ayat tentang ibadah. Misalnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholat jamaah. Atau di dalam ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia kepada Allah adalah mengunjungi Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan masih banyak lagi Quran petunjuk tentang ibadah. Apakah sebatas itu petunjuk tentang akidah dan ibadah? Tidak. Quran juga petunjuk tentang akhlak. Karena itu kita akan menemukan di dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara tentang akhlak. Di antaranya, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu mengatakan kepada orang tuamu perkataan jangan kamu menghardik keduanya, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Itu petunjuk apa, para hadirin? Akhlak. Apakah sebatas itu? Akidah, ibadah, akhlak? Tidak. Quran juga petunjuk tentang makan dan juga minum. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maita waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan setiap binatang yang disembelih untuk selain Allah. Petunjuk tentang makan. Minum juga, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakan pada keduanya terdapat dosa yang besar.
makan, minum, apalagi pakaian. Misalnya nih bagi muslimah, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman agar mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Petunjuk tentang apa itu? Pakaian. Sebatas itu? Tidak. Quran juga petunjuk tentang ekonomi, bagaimana bermuamalah. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran juga petunjuk tentang hukum dan peradilan. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, hukumannya potong tangan keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman qisas dalam pembunuhan. Hukum dan peradilan. Sudah selesai? Belum. Petunjuk juga tentang keluarga. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi seorang suami yang diberi anak, kewajibannya adalah memberikan rezeki atau makanan dan pakaian kepada istri-istrinya secara ma'ruf. Petunjuk tentang keluarga. Selesai? Tidak. Petunjuk tentang pemerintahan juga. Bagi mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah kekuasaan, ada petunjuknya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwahum. Dan putuskanlah perkara di antara manusia atau di tengah masyarakat dengan hukum yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ada lagi tuh definisi pemimpin zalim di dalam Quran. Ada definisinya. Bagaimana definisi pemimpin zalim dalam Al-Quran? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kita berorganisasi juga ada petunjuknya. Tidak apa-apa kita buat pergerakan, buat organisasi, buat yayasan, buat jamaiyah, tapi petunjuknya dalam Quran, perannya adalah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang. Tapi ingat, apa aktivitasnya? Yad'una ilal khair, mereka mendakwakan Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari yang munkar. Bukan kita buat gerakan, buat yayasan, buat perkumpulan yang mengajak orang itu bermaksiat, atau mengajak orang itu untuk memperjuangkan selain Islam, atau justru menghalang-halangi perjuangan Islam. Mending bubar saja gerakan seperti itu, bubar saja organisasi seperti itu. Organisasi yang dikehendaki di dalam Islam adalah dibentuk dalam rangka dakwah Islam, dalam rangka kebaikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana? Quran petunjuk yang sempurna? Meskipun rinciannya tetap ada di dalam sunnah, karena memang sunnah itu sebagai penjelas Al-Quran, tapi petunjuk globalnya itu sudah ada dalam Quran. Nah, jadi momen Ramadan ini adalah momen bukan sekedar membaca Quran sebagai lafal, tapi juga membaca Quran sebagai petunjuk. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita sudah tahu bahwa Quran itu adalah petunjuk yang sempurna, bagaimana sikap kita? Mau ngambil semau kita atau harus mengambil semuanya? Semuanya atau sebagian?
Sesuai dengan selera kita. Ayat demi ayat, surah demi surah, petunjuk demi petunjuk yang ada dalam Quran itu bukan menu makanan di restoran atau di rumah makan apapun yang kita ambil seenak kita. Kita mau pilih menunya, lauknya seenak kita, nggak bisa seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran sebagai petunjuk untuk diikuti seluruhnya, bukan untuk diambil sebagian, dicampakkan sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian isi kitab lalu kufur menolak sebagian yang lain? Tidak ada balasan yang melakukan itu di antara kalian kecuali kehinaan di dunia, dan kelak pada hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang paling pedih. Jadi Quran diikuti semuanya atau semua kita? Takbir. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di alam kubur, di antara pertanyaan mungkar nakir itu adalah ma imamuka, siapa imammu? Nah, disebut imam itu karena sesuatu yang diikuti. Bisa nggak kita sebagai makmum, kalau imamnya ruku, kita malah sujud? Bisa nggak? Nggak bisa disebut makmum. Yang namanya makmum dia yatba'ul imam atau yaqtadi bil imam, pasti ngikut imam. Nah, ketika Quran menjadi imam kita itu artinya apa? Artinya kita mesti jadi makmum. Apapun yang digerakkan Quran kita ikut. Quran bilang A, kita ikut A. Quran bilang B, kita ikut B. Bukan sebaliknya, Quran bilang A, kita bikin yang B. Quran bilang B, malah kita bikin yang C. Itu berarti makmum apa itu? Ya bukan makmum itu. Ya, dia itu sudah mufarik til imam, dia sudah keluar daripada imamnya sendiri. Nah, saya khawatir ini ketika ada yang ditanya di dalam kuburnya, ma imamuka, ya, siapa imammu? Jawabannya macam-macam. Ada das kapital bagi kaum kiri, kemudian KUHP ya bagi mereka yang menerapkan hukum itu. Misalnya Quran sebagai imam kita, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa imam kita? Siapa imam kita? Kalau kita ngikut imam itu boleh nggak setengah-setengah? Misalnya nih sholat zuhur, imamnya sholat 4 rakaat, kita hanya 2 saja. Sah tidak? Tidak sah. Imam kalau sholat 4 rakaat, ya kita juga harus sempurnakan 4 rakaat. Jadi kalau Quran sudah bilangnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z, ya udah kita ikut A, B, C, D, A to Z. Jelas? Itulah yang disebut dengan kafah. Jadi kafah itu artinya mengamalkan petunjuk Al-Quran atau mengamalkan Islam secara total, tanpa milah-milih, dipilah-pilah dan dipilih-pilih. Emang Islam itu barang apa gitu yang dipilah-pilah dan dipilih-pilih? Tidak bisa seperti itu para hadirin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini harus menjadi momen untuk kita kembali kepada Quran secara totalitas, menjadikan Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Kalau kita masih bisanya setengah-setengah, maka kita perjuangkan, jangan kita patenkan, ya udah ini. Karena kan sekarang begitu kaum muslimin. Jadi pengamalan Islam yang setengah-setengah, yang pilah-pilih itu yang dipatenkan dengan berbagai istilah, harga matilah apa dan ini dan itu.
dipatenkan. Padahal belum selesai kan, masih setengah. Mungkin belum cukup setengahnya, mungkin seperenam kah atau kurang daripada itu. Tapi sudah dipatenkan. Yang harusnya kita lakukan apa? Kita usahakan, kita perjuangkan yang tadinya seperenam, kalau bisa menjadi sepertiga, sepertiga menjadi seperdua, seperdua, 2/3, kemudian menjadi 1 total, kafah, takbir. Jadi bahaya juga dengan narasi-narasi mempatenkan sesuatu, harus kita tolak. Nah, dan sebagaimana hikmah di dalam puasa juga yang tadi sudah dibacakan oleh qari kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa hikmah dari ibadah puasa adalah mencetak kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan intisari dari ketakwaan itu adalah ketaatan. Kalau kita hubungkan dengan Quran tadi, berarti pengamalan Quran secara totalitas. Ya, karena takwa itu jangan setengah-setengah juga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya itu enggak pilah-pilih gitu loh. Bukan kita pilih-pilih yang mana kita taati, kita pilah-pilah yang mana kita taati, enggak bisa. Apapun perintah Allah kita jalankan, apapun larangan Allah kita tinggalkan. Siap para hadirin? Takbir. Saya kira itu dulu pengantarnya. Nah, nanti karena masih ada sesi dialog ya, nanti insya Allah kalau ada yang mau didiskusikan, monggo silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.